Sekarang kamu lagi dengerin podcast Jam Istirahat nih. Selamat mendengarkan ya. Halo, kembali lagi di podcast Jam Istirahat bersama aku Nur Aini Dwi Islamia, biasanya dipanggil Aini, dari kelas 11 IPA 2. Dan aku Hanifantur Aziza, biasa dipanggil Ani, dari kelas 12 IPA 6. Aku Zaidan Nabil Alfarizi, biasa dipanggil Jidan, dari kelas 12 IPS 1. Nah, di episode kedua ini kan kita pastinya ada yang baru dong. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjutnya, kita mau berterima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin podcast kita kemarin. Pokoknya kita terima kasih banyak, dan untuk kalian yang belum dengerin podcast kita sebelumnya, kalian boleh dengerin dulu podcast sebelumnya. Itu Yang episode pertama ya. Iya. Nah, untuk episode kedua kali ini pastinya ada yang baru nih, Kak Zidan. Tolong dijelasin apa yang baru. Oke. Jadi yang baru di episode kedua ini tuh ada series yang namanya series Asam Manis Sekolah. Jadi nanti cerita-cerita gitu, enak sama nggak enaknya sekolah itu apa. Misal enaknya itu kayak jam kos gitu, yang nggak enaknya kayak ketemu guru killer gitu kan. Misalnya kan kayak kalau guru killer masuk sekarang pasti suka, aduh kok wong gimana ya kan, nggak enak gitu ya. Iya, bikin mood itu lagi langsung turun, langsung down. Jadi nanti di sini tuh dibahas antara asam manis Suka duka gitu ya. Suka dukanya di sekolah. Gitu penjelasannya. Oke, berhubung di Gresik PPKM udah level 3 nih, dan alhamdulillah kita sekolah udah boleh PTM. Nah, berhubung PTM kita harus tetap jaga prokes sih. Nah, kalau dari sekolah sendiri, sekolah itu jaga prokes dengan awal masuk kita dicek suhu, terus juga di kelas disediain hand sanitizer ya. Terus di setiap sudut kelas itu ada wastafel gitu, ada tempat cuci tangan gitu, biar nggak tangannya nggak kotor gitu, kuman-kuman gitu ya. Higienis banget sekolah kita ini. Terus ada di depan lobi itu ada kayak bilik penyemprotan disinfektan gitu. Jadi ya cukup ketat prokesnya di sekolah kita ini. Jadi bagus lah. Nah, kalau aku sendiri nih jaga prokes dari aku, kalau keluar itu kita usahain pakai masker double ya, terus juga kemana-mana bawa hand sanitizer sama hand soap sendiri. Kalau aku sih nggak ribet-ribet, cuma ya kalau keluar paling cuma pakai APD gitu, pakai baju hazmat, sama pakai itu masker radiasi. Nah, jadi biar aman lah, karena aku tuh orangnya higienis banget gitu. Higienis ya. Higienis banget aku itu. Aku nggak bisa kalau ada kotoran dikit gitu, nggak bisa aku. Nggak bisa ada debu gitu ya. Iya, debu lu apa ini? Wah, sangat higienis. Iya, higienis banget aku ini orangnya. Kalau aku ya sama sih, pastinya yang paling penting pakai APD juga. Ya enggak. Oh, enggak pakai APD. APD kan termasuk itu tadi, masker. Ya. Oh, masker termasuk APD ya. Iya Ya, dong. karena itu udah ada pelajarannya sendiri. Iya. Gitu. Oh, berarti kalau keluar pakai ambulan gitu. Loh, gimana sih? Kan pakai APD kan. APD kan ada ambulannya gitu. Loh, mesti kan salah satu dari APD itu loh termasuk masker gitu loh. Oh, kirain pakai ambulan juga. Masker. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih, kan udah semingguan ya, udah seminggu kita melakukan PTM. Nah, menurut kalian gimana nih PTM di kalian ini? Kalau aku sih lebih setuju PJJ ya. Soalnya kayak pertama kita nggak perlu bangun pagi-pagi buat siap-siap ke sekolah. Terus juga kalau ngerjain tugas tuh lebih santai gitu, nggak ketemu guru langsung. Terus juga enaknya tuh kita belajar hal baru sih, kayak tentang belajar gitu. Dulu kan kita belajar diterangin langsung nih ya. Nah, tapi berhubung PJJ, kita itu harus nyari usaha sendiri, kayak nyari cara buat bisa paham ya, dengan nonton video di YouTube atau tanya-tanya yang lain yang bisa. Nah, itu tuh kayak jadi manfaat gitu. Jadi kita tuh belajar hal baru gitu. Jadi kalau aku sendiri sih senang PJJ ya. Kalau aku itu senangnya PTM, kebalikannya PJJ dari Mbak Hanifah tadi. Waduh. Karena apa ya? Di PTM ini kan ketemu banyak teman, terus kalau yang punya doi bisa nyapa halo gitu. Ini gitu nih. Doi
Iya. Oh jadi motivasi utama PTM itu biar ketemu doi Salah gitu. satu. Salah Satunya. satunya. Pastinya di sini kan masa-masa SMA-nya kan masa-masa kayak cinta-cintaan gitu. Oh, iya. Termasuk Iya, ya. kan Iya, pastinya. kayak lagunya Hivi gitu, masa remaja. Ya terus apa ya? Kalau PTM itu apa ya? Kayak bisa tanya-tanya langsung ke gurunya, kan tatap muka sih. Jadi lebih pahaman gitu loh. Lebih paham PTM daripada PJJ. Kalau PJJ kan biasanya guru langsung kasih link YouTube gitu loh. Jadi gurunya tuh biasanya ada yang mengawasi langsung, ada yang tidak. Nah, kalau aku masalah video penerangan dari YouTube nih ya, tergantung masing-masing sih. Nah, kalau video dari YouTube tuh kalau aku sendiri nih ya, video dikasih terus nanti itu dikasih waktu selama 25 menit buat ngerangkum. Jadi kita tuh habis lihat video itu langsung kita rangkum. Jadi kita tuh seenggaknya udah paham lah dikit-dikit. Nah, jadi itu kayak pahamnya itu lebih cepet gitu loh. Terus juga kalau dikasih waktu cepet-cepet gitu tuh kita tuh lebih bisa untuk manage waktu lebih baik gitu sih kalau daripada PTM gitu. Kalau aku tetap PJJ. Oke. Ya, udah. Tapi satu Nggak lagi, usah. satu lagi. Kalau ulangan lisan nih. Nah, ulangan lisan kalau PTM tuh lebih nervous gitu loh, kayak ketemu guru Iya, langsung. Nah, iya. tapi kalau PJJ itu kan enak ya, kayak maksudnya video call. Nah, kita tuh bisa kayak ya nggak ngelihat gurunya gitu loh, kayak lihat yang lain gitu. Nah, tapi kalau PTM itu kayak bener-bener nervous gitu di Langsung depannya. Iya. Sama gurunya ya. Oh iya. Apalagi kalau ulangan lisan gitu. Nah, ya. ulangan lisan. Iya. Daripada debat nggak ada habisnya, mending karena semua itu ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Mungkin sisi Positif. mungkin Ya. sisi positifnya itu bisa penerangan guru itu bisa masuk dengan cepat gitu kalau PTM. Karena kan bisa ada interaksi antara guru dengan murid. Kalau PJJ kan enaknya kan cuma di ulangan gitu kan. Iya. Nah, daripada kita debat gak ada habisnya. Nah, kemarin kita itu udah bikin voting di Instastory Retra dan Iya, hasilnya itu 79% milih Jokowi. PTM. Wah. PTM. Wah, ngantuk ya. Ternyata siang-siang ini ngantuknya. Iya, jadi 79% itu milih PTM dan 21% milih PJJ. Jadi untuk kali ini kubu PTM menang daripada kubu Waduh, PJJ. gimana nih? Aku ada temannya Kak Hanifah, mohon maaf. Terus ini ada juga yang ngasih kayak pendapat gitu, enak mana PTM sama PJJ gitu. Iya, dan itu banyak banget ya yang Banyak ngerespon. banget. Ya, jadi kita akan bacain satu-satu cara acak. Ini ada satu dari Abel Novelia 09. Kalau PJJ itu seru ketemu teman-teman, terus juga dapat penjelasan dari bapak ibu guru, jadi mudah paham. Kayak hari ini salah deh. Wah. PTM aja nih. Oh iya. Dia salah pengertian loh. Katanya kan PJJ seru ketemu teman-teman. Nah, PJJ kita kan di rumah. Salah. Hari ini mungkin dia itu nggak tahu antara arti PJJ sama PTM gitu ya. Mungkin atau mungkin kurang fokus gitu. Iya. Ini salah. Ini PTM yang dimaksud. Mbak Abel Novelia 09. Terus yang ini dari Diva.Aurelina, lebih ke PTM, lebih banyak hal yang seru selama 1 tahun belum kenal baik sama temen, jadi lebih mempererat pertemanan aja. Jadi PTM seru-serunya Ya, ketemu teman. Ya ini Iya. lebih khususnya untuk yang angkatan corona ya, yang Iya. masuknya waktu pandemi gitu. Jadi kan kenalan temannya itu enggak banyak banget gitu. Jadi ada yang kenal pun mungkin cuma Beberapa yang gitu iya ya. beberapa, mungkin ada yang seperumahan atau sesekolahan, mungkin SMP dulu ya kan. Jadi agak kasihan sih buat yang masuk di area pandemi, di masa pandemi maksudnya. Terus ini lanjut, ini real banget sih dari Anastasia WKW. Kalau PTM duit jajan kembali normal lagi. Kalau PJJ duit jajan kepotong. Itu real banget. Itu sangat benar-benar relate banget sih ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong jajan. Kak Hanifa, uang jajan pas PTM, pas Wah, kalau masuk aku sekolah sih- itu berapa? Kalau aku boleh tahu. PTM sama PJJ nggak ada bedanya, soalnya aku dijatuh tiap bulan tuh, jadi jatahku nggak berkurang. Jadi kayak
ini tadi tuh nggak relate sama aku soalnya aku dijatah bulan. Kalau Kak Zidan sendiri? Ya, nggak banyak-banyak lah, cukup buat beli 2 ruko. Banyak, itu banyak. Nggak, Kalau ini sendiri, ihi. banyak sih kayaknya. Wah. Banyak. Antara Banyak. 20-an pasti. 20 apa ya? 20.000. Gak mungkin Sehari kan. atau lebih nih? Lebih, itu lebih. Oh, Oh, wow. Terus ini ada lagi yang mungkin anak IPA relate ya. Dari Aisyah Antui. Aku tuh capek, gak bisa fisika. kita temenan Aisyah. Aisyah Antoy, dari dulu dong. Kok dada? Are, bayangin lo ya. Are yang nonton podcast gini-gini dewe. Iya, gak apa-apa. Are yang nonton podcast dewe saat lo sumpah. Sumpah lo, are yang nonton podcast dada. Nah ada lagi nih dari Zahra Frianto nih ya mungkin ya. PJJ sukanya bisa rebahan dan tubuh menjadi bersih dan berseri. Wah kalau dukanya susah mencari teman contekan. Wah. Wah bener banget nih ya. Kalau kita PJJ ini teman contekannya Google. Nah iya pasti Google. Kita relate. Jujur kita jujur orangnya. Terus ini ada lagi dari Delti P. Wah seneng banget perkembangan Retro Maju Pesat, semangat. Wah terima kasih. Terima kasih Kak Delti. Ya ampun. Terus ini ada juga nih, sama pendapat kayak yang aku tadi dari Dinisha_real 24. Akhir-akhir ini lagi menikmati PTM sih. Suka aja gitu disapa sama Atkel, curi-curi pandang pas gebetan lewat. Aduh. Memang masa Spesial remaja, Special moment. masa remaja jadi kayak nggak bisa jauh-jauh dari cinta Iya, gitu. betul banget. Iya bener banget. Oke sekarang kita itu beralih ke DM karena ada yang DM juga karena ceritanya panjang. Ini dari underscore ke curl. Kalau PJJ ketika ada yang salah dari tugas yang dikumpulkan itu tidak dibahas sehingga tidak bisa mengerti mana jawaban yang salah dan jawaban yang seharusnya. Jadi dia nggak tahu ya kayak Mana yang benar mana yang salah gitu ya. Iya sih emang bener sih kadang-kadang kalau apalagi kalau ujiannya di Google Form itu kan nggak ada penjelasannya kan kalau salah Iya, itu. nggak Jadi ada. agak susah. Ya relate sih betul sih. Iya. Betul banget. Kali ini dari Ahmad Zaki Hilmi. Kalau pelajaran PTM tuh kayak asik gitu Kak, bisa berinteraksi langsung, bertatapan langsung sama pengajar, ada temennya Jari. Oh maksudnya jadi kali ya. Sama pengajar ada temennya. Jadi itu kayak ada semangat tersendiri kalau misal belajar rame-rame di kelas. Kalau di rumah sih boleh dikatakan agak males ya. Karena kayak gak ada tujuan gitu, habis ngerjain tugas udah gabut main game terus bosen gitu. Rebahan nunggu notif tugas lagi. Jadi harapan saya sih kalau lagi daring tuh tugasnya dikasih pada pagi hari semuanya aja deh. Misal satu hari ada 4 mata pelajaran nih, udah dikirim pagi semua aja biar langsung dikerjakan semua, udah selesai. Kalau misal satu-satu ngasih tugasnya tuh jadi males, dinanti-nanti akhirnya sampai kadang-kadang nggak dikerjain deh. Ini yang menurutku nggak enak kalau lagi daring. Thanks. Oh jadi ini kayak masukan gitu ya buat sekolah gitu ya, karena Iya betul banget. ya untuk mengantisipasi adanya keterlambatan tugas mungkin dia berpendapat kalau Tugas itu mending- enaknya dikirim iya, pagi-pagi semua gitu langsung ya. pagi Iya semua biar tuh. nggak numpuk Iya, ya tugas. Tapi kalau menurut aku nih ya kalau dikirim pagi-pagi semua itu kadang tenggatnya itu mepet-mepet. Nah, Iya kadang 2 mapel 1 tenggat gitu iya, loh. nah tapi kalau Oh, dikirim sendiri-sendiri tuh, nah nanti kan sesuai tenggatnya. Iya. Oh iya, bener iya sih, iya banget. juga sih. Karena kadang-kadang ada gitu yang baru dikirim maksudnya tenggatnya itu sesuai dengan jadwal gitu. Iya. Biasanya ada guru-guru yang gitu. Terus ini selanjutnya Spesial, paling spesial. spesial dari Panjang banget. ketua OSIS, Baru iya. OSIS baru ya. Dwi Ardi _ ya.
mau cerita dikit. Oh ini dia mau cerita dulu. Mau cerita dikit ya. Iya, mau cerita Dikit mau nih teman-teman. mau cerita dulu dia. Mau cerita dikit dulu. Suka duka PJJ itu banyak, mulai dari pembelajaran yang tugasnya banyak, kadang juga kurang jelas serta tidak teratur, dan juga waktu pemberian tugasnya memiliki tenggat yang sangat cepat. Oh, yang kayak tadi kita bahas itu ya. Tenggatnya. Betul banget. Paling cepat dalam kehidupan saya itu cuma 30 menit, itu ada di salah satu mapel. Mungkin dengan semua pelajaran dari jarak jauh ini juga sangat banyak manfaatnya, tapi juga membuat psikologi, waduh, bawa-bawa psikologi nih, bawa-bawa mental dari siswa dari siswa menjadi stres. Tertekan gitu ya mungkin ya. Iya, kayak tekanan mental gitu ya. Terus dan tergantung dari siswanya juga. Apabila dapat mengambil hal positif, maka PJJ pun tidak memberatkan, justru memberikan perkembangan bagi siswa dalam karakter. Misalnya jujur dalam mengerjakan, selalu tepat waktu, bisa memanajemen waktu dengan baik di rumah, dalam belajar dan membantu orang tua, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan, serta dapat memanfaatkan waktu luang sebagai ajang kreativitas dan inovasi. Contohnya membuat karya, melukis, menyanyi, dan mengikuti perlombaan-perlombaan yang kedepannya akan memberikan dampak positif bagi siswa, dan semua hal tersebut juga perlu diperhatikan, dan Bapak Ibu guru juga ikut serta memotivasi dan menyemangati anak-anak siswa-siswinya. Sedangkan PTM itu suka dukanya dari awal tahun masih belajar daring, tapi tiba-tiba ada PTM, sehingga di PTM itu sendiri banyak hal atau mapel serta materi yang belum dipahami di daring, sehingga membuat belajar lagi, serta banyak tugas daring juga yang belum selesai dikarenakan banyaknya pekerjaan yang di luar pelajaran yang menghambat siswa dalam mengerjakan tugasnya saat di rumah. Dan PTM itu juga punya banyak dampak positif, misalnya lebih giat dan rajin lagi daripada di saat daring, bisa silaturahmi dan semangat belajar pulih untuk sering belajar, karena lingkungan sekolah adalah suatu lingkungan yang pas untuk siswa melakukan pembelajaran dan memahami materi yang telah diberikan dan dijelaskan langsung oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Bang Didi ya. Bang Didi ini adalah ketua OSIS terbaru ya setelah Kak Teo. Nah, dari DM-nya Bang Didi tadi ya, dapat kita simpulkan nih kalau PJJ sama PTM itu ada pro kontranya. Nah, kalau PJJ enaknya kita lebih manage waktu, karena tugasnya itu diberi deadline-nya cepet, mepet-mepet nih. Jadi kita tuh lebih rajin gitu ya kalau dalam ngerjain. Terus juga memberikan pengembangan siswa, kayak waktunya lebih banyak PJJ itu. Jadi kita tuh bisa lebih banyak ngembangin hobi kita. Kalau PTM kan kita lebih banyak waktu di sekolah nih, jadi kurang waktu untuk ngembangin hobi. Iya. Aku selama PJJ juga ada hobi baru loh. Apa tuh, boleh tahu nih? Hobiku tidur. Kalau di sekolah tidurnya gimana gitu kan? Kalau PTM kan tidurnya kan nanti ketahuan guru atau enggak kalau jam kos gitu kan. Kalau PJJ kan aku bisa mengerjakan tugas dengan sangat nyaman di kasur gitu. Tanpa Betul banget sih. Tapi kalau menurutku nih ya, kalau kita ngerjain tugas di kasur tuh nanti tugasnya bakal numpuk gitu. Benar, tambah ngantuk ya. Iya, apalagi hawa-hawanya. Anda kan suka PTM, Nah. kenapa suka PJJ? Ini, apakah Anda berubah pikiran? Anda. Nah kan kalau Anda meleot. gini. Kalau PJJ itu ya pasti ada senengnya, ada nggak sukanya. Tapi aku lebih proper ke PTM-nya karena lebih kayak asikan PTM-nya daripada PJJ gitu loh. Kan kalau PJJ kan enaknya ya itu tadi gitu aja gitu loh. Kalau PTM kan banyak bisa ketemu sama teman tadi gitu. Iya. Oke. Iya sih, kalau PTM itu enaknya bisa ketemu teman gitu. Kalau PJJ nggak bisa, paling ketemu temen ya paling kalau lagi libur gitu, lagi weekend, lagi Sabtu Minggu. Atau kali ada tugas kelompok iya, gitu ada ya. tugas kelompok kan biasanya pasti ada. Terus ya enaknya PTM tuh bisa apa ya, kayak tanya jawab langsung dengan guru gitu. Karena biasanya ada salah satu guru yang kalau ditanya itu di WA itu kurang nyambung gitu. Karena kan tulisan ya kan ketikan, jadi kurang nyambung, kurang masuk ke otak gitu. Tapi kalau PTM itu
bisa nyambung karena tahu maksudnya apa dari omongan tersebut itu. Iya sih, udah gitu aja. Oke, jadi kesimpulan kali ini nih, di episode kali ini kita kan banyak nih pro kontra dari PJJ dan PTM. Nah, lebih baiknya kita syukuri aja karena ya di PJJ kita bisa belajar hal baru, juga di PTM itu kita bertemu teman-teman baru. Jadi itu banyak pro-nya itu loh, banyak manfaatnya. Kita syukuri saja. Oke, tadi kan Ani kan kamu kan itu PJJ ya. PJJ, kamu kan tim PJJ. Tim Kalau PJJ. si ini kan PTM. Kalau aku sendiri sih gimana ya? Ada lebih ke prefer PJJ-nya, ada lebih prefer PTM-nya. Netral gitu ya? Iya, kayak netral. Soalnya kalau PJJ itu pasti ada ada satu anak yang tugasnya itu selalu nyontek. Jadi apalagi kalau dikirim di apa grup kelas, kan pasti nggak enak kan. Oh, jawabannya dikirim ke kelas. Iya, kan pasti ada kan. Iya, Nah, iya. pasti itu kan nanti dicontek sama semua, pasti ada contekannya. Makanya kayak agak nggak suka gitu. Kayak aku sudah ngerjain susah-susah, ternyata dicontek. Tinggal kopas gitu. Ya, kan. tinggal kopas gitu. Terus yang lagi itu kayak apa? Tugasnya itu selalu mepet gitu. Oh, yang tadi disebutin Iya. Didi itu ya, Nah, mepet tenggatnya. Itu paling gak suka sih aku. Paling gak suka kalau ada tugas mepet karena semakin mepet, semakin males. Kalau aku sih gitu. Kebalik nih ya. Kalau aku semakin mepet itu semakin rajin, semakin Karena buru-buru terdesak. Aku gini, kalau lihat notif gitu ya, buka GC. Apa jenis deadline-nya itu langsung hampir 30 menitan. Itu malas mau ngerjainnya. Bagaimana bisa? Saya nggak bisa, saya harus mengerjakan dengan pikiran yang menyenangkan gitu loh. Kalian paham gak sih? Apalagi nggak satu mapel aja ya. Nah, apalagi nggak Banyak satu mapel aja, mapel. jadi kayak gak enak gitu. Apalagi kalau baru bangun tidur, cuma absen hadir. Absen hadir. Hashtag absen hadir, Absensi tidur lagi. hadir. Kan pasti gitu kan kalau Iya. PJJ kan. Nah, aku kalau PJJ gitu itu malah ketiduran bablas gitu. Jadi nggak suka, jadi mending PTM deh. Jadi kayak masuknya tuh PTM tapi kayak ulangan untuk PJJ. Gitu. Enak kan? Adil kan? Adil kan? Adil. Anda tim PJJ kan? Tim PJJ dong. Kita tim Jadi kalau masuk atau kalau pelajaran itu mending PTM, tapi kalau ulangan harian atau ulangan itu mending PJJ deh. enaknya itu. Sangat enak hidup. Nah, mungkin itu aja nih dari episode kali ini. Udah lama juga nih kita ngobrol-ngobrol dari tadi. Untuk kalian tetap stay tune buat episode selanjutnya. Jangan lupa follow Instagramnya Retra dan PK OSIS ya. Ya jangan lupa follow Spotify-nya Oh, juga yes. karena biar nggak ketinggalan. Terus jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Kok prokes? Prokes maksud saya. Bye bye. Oke, bye-bye semuanya. Bye bye. See you.